Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Arkan. Jadi pada video kali ini aku akan ajak teman-teman untuk naik bus gunung. Jadi ceritanya ini kan aku udah 2 hari ya di Medan. 1 hari sih 24 jam, tapi udah hari kedua di Medan setelah kemarin baru tiba naik bus ALS 288 dari Surabaya ke Medan. Buat teman-teman yang belum nonton rangkaian perjalanannya naik bus ALS 288 dari Surabaya ke Medan dengan waktu tempuh 3 hari 3 malam, silakan nonton video sebelum video ini. Nah, kan aku tidur semalam ya, terus sahur karena video ini dibuat pada saat bulan puasa. Habis sahur tidak bisa tidur lagi, terus aku mikir ngapain ya dari pagi ini sampai ke sore, karena aku baru lanjut perjalanan nanti sore dari Medan menuju ke Pekanbaru, kembali ke arah pulang ya, naik bus TAM double decker. Itu juga perjalanannya akan seru sekali. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu. Nah, terus aku mikir buang waktu dari pagi ke sore ngapain ya, kalau cuma di hotel doang kayak buang waktunya tuh tidak bermanfaat gitu kan. Ya udah, aku pikir, oh naik bus gunung aja kali ya. Naik bus gunung ini kan PP paling cuma sekitar 5 sampai dengan 6 jam. Lumayan tuh untuk ngebuang waktu. Karena sebenarnya aku takut naik bus gunung ini. Aku kan udah pernah naik bus gunung ini sekitar 7 atau 8 bulan lalu ya. Aku sebenarnya takut naik bus gunung karena ini bus gunung lumayan kencang dan jalurnya berliku-liku. Namanya juga di gunung ya. Tapi aku lebih takut waktuku terbuang sia-sia tanpa ngapa-ngapain. Jadi ya udahlah, buang waktu naik bus gunung. Sudah terparkir 2 bus di sini ya. By the way, ini sekarang jam setengah 7 pagi teman-teman. Tuh, jam 6 lewat 20 menit, tapi di Medan jam 6 lewat 20 menit, jam setengah 7 pagi masih segelap ini. Tuh, ini bukan mendung ya, memang seperti ini karena ini kan lebih ke arah barat ya. Jadi matahari naiknya nggak secepat kita kalau di Jakarta ya. Nah, kalau di Jakarta setengah 7 udah terang banget. Di sini setengah 7 masih seperti ini teman-teman. Bahkan jam 6 pagi di sini masih gelap gulita. Dan setengah 7 pagi sudah ada 2 bus gunung di sini. Ini dengan nama Murni Express ya. Jadi di sini tuh ada beberapa perusahaan bus. Ada Murni Express, Matra Transport, ada satu lagi aku lupa namanya apa. Jadi ada 3 perusahaan kalau aku nggak salah ya. Nah, ini tempat aku tadi bikin video. Di loketnya Sumatera Transport. Ini untuk alamatnya teman-teman. Simpang Selayang ya. Jadi kalau mau naik bus gunung ini, startnya dari Simpang Selayang. Kalau di Gojek gitu teman-teman, ketika aja Simpang Selayang atau Taman Segitiga Simpang Selayang, itu nanti muncul nih tempatnya. Jadi semua bus gunung yang menuju ke Brastagi atau Kabanjahe itu berangkatnya dari sini, dari Simpang Selayang. Jadi sekarang jam setengah 7 pagi sudah terdapat 2 bus ya. Ini Murni Express dengan nomor 37 dan juga nomor 226. Ciri khasnya bus di sini adalah modifannya seperti ini teman-teman. Rame sekali dan yang paling unik adalah kita tuh bisa duduk di atas sini. Duduk di atap. Dan ini rata-rata memakai, ini apa ya? Ini kalau nggak elf ya Canter. Rata-rata memakai itu sasisnya. Isinya berapa? Kalau yang panjang seperti ini sih di bagian dalamnya mungkin bisa isi 30. Di atasnya isi 15. Jadi total bisa 45 orang yang naik bus ini. Nah, jadi yang satu tadi sudah berangkat. Dan ini tuh sudah mulai ada dari jam 6 pagi kalau nggak salah ya. Karena tadi jam 6 pagi pas aku sampai sini sudah terparkir 2. Dan ini pemberangkatannya tiap 15 menit sekali. Jadi jadwalnya juga ini rapat banget. Jadi jadwal keberangkatannya itu udah pasti on time, karena kalau ada satu di depan, terus di belakangnya sudah ada lagi, yang depan tuh nggak boleh telat, karena yang belakang juga kan mau ngambil penumpang gitu. Jadi udah kayak bus Jawa Timuran, on time sekali waktunya, bahkan per menitnya juga on time. Nah, baru beberapa menit yang tadi pertama berangkat, langsung diisi lagi nih sama yang baru. Jadi di sini bener-bener ketat sekali teman-teman. Jadi semalam aku tuh ngeliat postingan bus gunung Murni Express juga sama seperti ini mereknya.
itu ada yang baru banget jadi, atau aku aja yang baru lihat ya. Itu lampu depannya pakai lampunya bus Avante, belakangnya pakai lampunya Jetbus 5. Itu lucu banget sih kalau bisa naik yang itu. Cuman aku cari-cari info jadwal berangkatnya jam berapa, aku nggak nemu karena baru lihat semalam. Terus udah nanya tapi belum dijawab sampai sekarang. Jadinya ya udah pagi ini naik seadanya aja ya. Ini sih bagus nih. Nah, ini datang lagi nih. Murni Express dengan nomor 128. Wis. Jadi ini antrian yang ketiga. Rapat banget kan jadwalnya. Tuh. Yang depan aja belum berangkat. Udah datang lagi yang ketiga ini. Kayaknya fix ya. Naiknya yang ini. Jadi tunggu dia maju ke depan, baru nanti kita boleh masuk. Kalau belum berangkat yang paling depan, yang kedua ini pun belum dibuka pintunya. Jadi harus isi yang depan dulu. Ya, akhirnya ini bus Murni Express yang kita naiki, dia sudah parkir di paling depan dengan nomor 897 atau 891 ini ya. Jadi seperti ini bagian depannya, ada logo Mercy di bagian depan. Dan kalau Murni Express ini aku perhatikan dia modifannya tuh bener-bener pol-polan banget teman-teman. Bisa dilihat ya, tuh sampai atas juga ditambahin lampu, klakson angin, spionnya juga tuh. Kemudian seperti biasa ini ada tangga untuk naiknya, tapi kali ini aku nggak naik ke atas ya, karena aku harus save tenaga dan juga kesehatannya, karena perjalananku masih panjang. Terus kita lihat yuk bagian dalamnya seperti apa. Tuh, ini lantainya sudah bordes teman-teman. Dan untuk kursinya seperti ini, 2 di sebelah kiri dan juga 2 di sebelah kanan untuk konfigurasi kursinya. Dan ini di bagian depan juga ada kursi lagi, bisa muat untuk 3 orang termasuk driver. Terus bagian atas ini ada modifannya juga, ada TV-nya di sebelah sini, tapi ini modifannya nggak terlalu rame ya untuk bagian interiornya. Tuh rame juga sih, cuman nggak terlalu rame. Dan ini diempuk, dipegang nih si plafonnya. Dikasih trim lagi dong plafonnya. Dan ini kursinya dia bisa di reclining, sandaran punggungnya bisa dikebelakangin gitu. Terus tentunya ini non AC, jadi dia kacanya bisa dibuka ya, kaca geser teman-teman. Dan dia pintu masuknya ada 2, di tengah dan juga di belakang gitu. Dan bagian dalamnya ini ada lampu-lampunya juga ya, di atasnya tuh warna-warni lampunya. Terus bangkunya juga dia masih tergolong bagus nih, warnanya orange hitam. Kemudian di bagian depannya seperti ini teman-teman. Nggak terlalu rame sih bagian depannya, tapi emang didominasi dengan warna orange dan juga hitam di bagian interior sampai ke depannya nih untuk si tuas persneling dan juga cover setir. Ya masih bagus lah ya. Ini bagian interiornya, dia pakai Mitsubishi ini untuk si sasisnya. Jadi kira-kira seperti inilah untuk di bagian interiornya. Perpaduan antara hitam, orange, hijau. Ini ada tiang di sini, buat apa tiang ini ya? Apa ya tiang taruh sini ya? Terus di depanku nih ada tempat seperti ini teman-teman. Ini kayaknya sih tuh lembut juga, lembut, empuk juga. Kayaknya ini bisa buat selonjoran deh. Nah, tuh kan ngepas banget nih kalau selonjoran di sini nih. Oh, enak sekali. Gak tahu ya ini boleh selonjoran apa enggak, tapi penumpang sebelahku juga selonjoran tuh. Sekarang jam menunjukkan pukul 6:55 menit. Ini drivernya sudah masuk, pertanda kita akan segera diberangkatkan dari Simpang Selayang nih teman-teman. Jadi mungkin ini diberangkatkannya jam 7 pagi ya. Dan ini ada kaca geser di sebelah kananku, tapi ini nggak bisa dibuka, kayak seret gitu loh, mungkin harus dikasih minyak tuh. Dan penumpangnya lumayan lah ya, tuh ada beberapa penumpang, cukup banyak teman-teman penumpangnya, adalah 10 orang ini sekarang di bagian dalam dan cukup lumayan. Nanti di depan juga pasti akan banyak penumpang yang naik lagi, karena tentunya bus ini bisa menaikkan dan menurunkan penumpang di jalanan atau di mana saja selama rute yang dilewatinya dari Medan menuju ke Kabanjahe. Perjalanan dari Medan sampai ke Kabanjahe
Kira-kira ditempuh dengan waktu kurang lebih 1,5 sampai dengan 2 jam perjalanan. Dan seperti namanya yaitu bus gunung, nantinya kita akan melewati rute yang berliuk-liuk, berkelok-kelok dan juga nanjak. Jadi untuk menuju ke Brastagi dan juga Kabanjahe kita tuh ada melewati beberapa jalanan seperti ini teman-teman. Lihat deh, dilihat di Google Maps aja jalanannya kayak gini tuh. Kayak coret-coretan ini jalanannya ya, ekstrim sekali. Nah, karena beberapa penumpang ada yang turun, ini aku pindah ke agak belakang supaya nantinya aku bisa keluarkan HP ya, supaya bisa lihat view keluar. Karena tadi di sebelahku itu kacanya nggak bisa dibuka teman-teman. Dan kalau duduk belakang seperti ini posisinya ya, memang agak sempit, sempit sekali sih lebih tepatnya. Nah, ini kaca sebelah kanannya bisa dibuka tuh. Jadi kalau dari arah Medan menuju ke Brastagi Kabanjahe itu kita nanjak terus teman-teman. Dan di tempatku sekarang ini nih yang sering banyak kita lihat video bus gunung balapan ini di tempatnya nih. Karena di sini jalanannya dia agak lebar dan mulus sekali jalanannya. By the way, Kabanjahe dan juga Brastagi itu berada di ketinggian kurang lebih 1.300 meter di atas permukaan laut. Nah, ini juga salah satu belokan yang sadis kali ini belokannya tuh kan, dia bener-bener 180 derajat gitu. Ini tempat kalau dibuat apa namanya jalanan drifting rally bagus banget nih. Belok-belokannya tuh tajam banget gitu loh, dan pemandangannya sih luar biasa sih teman-teman, asli pemandangannya bagus banget, udaranya bagus ya, sejuk, dingin, adem gitu. Padahal ini sekarang udah sekitar jam 8, hampir jam 8-an lah. Tapi di sini masih dingin sekali. Ya wajar lah, di sini angkutannya nggak perlu pakai AC sebenarnya, udah dingin ya. Alhamdulillah kali ini driver yang bawa bus Murni Express ini dia nggak terlalu kencang teman-teman. Cukup slow, nyaman sekali ini bawanya ya, nggak seperti yang terakhir kali aku naik bus ini, bus Murni Express ya, beberapa bulan lalu tuh. Itu kencang banget. Pulang pergi aku naik bus yang wah kencang banget asli. Padahal teman-teman lihat ya, jalanannya tuh seperti ini tuh, belok-belok tapi kencang-kencang banget. Nah kali ini bawanya enak nih, nyaman. Kita tiba juga di Brastagi teman-teman. Terakhir kali aku naik bus gunung itu aku turunnya di sini nih, di Brastagi, tapi kali ini aku mau full sampai ke Kabanjahe. Dari Brastagi ke Kabanjahe mungkin sekitar 20 sampai dengan 25 menitan. Nah, Brastagi ini itu tuh adalah tempat wisata teman-teman, bisa dibilang ya, karena di sini ada banyak banget objek-objek wisata yang tentunya berhubungan dengan alam. Karena ini tuh mungkin ya kalau di Bogor ini tuh puncak, kalau di Wonosobo ini tuh Dieng.
Ini untuk pertama kalinya aku menuju ke Kabanjahe ya. Ternyata dari Brastagi ke Kabanjahe ini jalanannya bagus banget teman-teman, dan dia lebar sekali jalanannya. By the way, jalanan ini pula lah kalau kita mau ke Danau Toba, bisa juga lewat sini ya. Tuh, bagus banget kan jalanannya? Lebar loh. Akhirnya kita tiba juga di Kabanjahe. Ini di seberangnya terminal Kabanjahe. Jadi di sini tuh terminalnya ada dua ya. Ada yang terminal literally terminal, ada yang kayak terminal bayangan gitu di seberangnya terminal. Nah, kalau ini kan terminal aslinya nih. Isinya ya banyak bus-bus yang sama seperti yang kita naiki tadi. Oke, sebelum kita balik ke Medan lagi ya. Ini tadi kan di awal video aku udah bilang ya, ada beberapa perusahaan bus seperti ini yang melayani rute dari Medan ke Kabanjahe. Ada Sutra, Sumatera Transport, Murni Express, dan satu lagi adalah Makaro namanya. Nah, ini kita pulang naik Makaro. Jadi kita naik nanti yang paling depan ya. Itu berangkatnya 15 menit lagi gitu. Nah, jadi ada 3 perusahaan, masing-masing tuh punya line-nya sendiri. Makaro, Murni Express, dan juga Sumatera Transport. Nah, ini Makaro sama nih, dia rame juga modifan-modifannya. Tuh. Cakep ya. Bisa naik atas juga. Nah. Terus disampai ke belakang sana. Coba ya kita muter-muter ke belakang ya. Tuh. Tinggi banget tuh. Atasnya klakson. Klakson angin. Belakang lagi ya, Pak. Ada apa itu di belakang? Oh, tempat cuci? Bukan? Oh, ngetem ini? Jadi tiap 15 menit ini berangkat? 15. Oh, 178. Paling bagus nomor berapa? Bagus semua kalau mobil kita. Wih. Makaro bagus semua. Wih. Ini direkturnya ini. Oh iya. Wih. Wih. Makaro juga ini. Oh. Warnanya kalau Makaro ini dia lebih ke kuning hijau gitu. Kalau Murni Express kan ada oren-orennya. Nah, ini ada Sumatera Transport. Nih. Sumatera Transport dia lebih ke silver sama biru. Tapi ini modifannya nggak terlalu banyak nih. Nah, ini Sumatera Transport. Jadi line sini Sumatera Transport, sebelah sana Murni, sebelah kanan itu si Makaro. Di ujung kiri ini HIS Almasar. Jadi angkutan ke Kabanjahe Medan Kabanjahe itu ada Makaro, Sumatera Transport, Murni Express, terus ada Sinabung juga. Sinabung warna hijau nih. Ini Sinabung warna hijau dia. Sama HIS ini. Almasar nih. Kayaknya harganya bisa 2 kali lipat nih kalau Almasar. Platnya plat R dong. Jauh sekali dia. Plat R ke BK. Almasar. Dia versi eksekutifnya lah. Kalau Murni, Sinabung, Sumatera Transport, Makaro, itu kan dia versi ekonomi. Tarifnya cuma 20.000 guys. Perjalanan hampir 2 jam. Tarifnya 20.000. Mungkin kalau yang HS ini mungkin 50.000 mungkin ya. Aku juga kurang paham. Ini kursi standar, kursi 14 gitu. Wah, ini Sumatera Transport yang sudah modifannya banyak. Oh ya. Cuma lampunya dia masih lampu standarnya lah. Kalau Makaro lampu-lampunya banyak yang sudah diganti. Nih, ini kayak pakai lampu Jetbus 2 tuh. Ada rotator. Ini kalau ditambang suruh tutup nih rotatornya selain di side. Tapi kalau di sini rotator dipasang. Tapi nggak nyala ya. Nah, ini Makaro juga. Klaksonnya dia semua klakson ini ya, klakson angin. Di atasnya dikasih lampu-lampu lagi. Ini kalau malam rame banget nih.
Oh, ini lampunya udah lampu Jetbus 3. Nah, tuh ya kan? Depan belakang sudah Jetbus 3 ini. Seru banget ya. Tuh. Nah, Jetbus 3. Bagus. Jok 21. Jok 21. Lihat kan. Macam mana itu? Oi. Woi, kunci, Bang. Kunci. Wah, berapa isi ini? Hah? Isi berapa ini? 26. 26. Naik aja bang, naik aja. Woi, 21. Wih, mantap kali nih. 21. Ada armrest, tuh. 21. Harga berapa ini? Sama? Hah? Harga sama? Woi, Sewanya. sewanya ya sama? Sama. Mantap. Selamat tapi berangkat ya. Enggak, ini udah mau masuk 15, 30, 45, 1 jam lagi. jam lah. Woi, 1 jam lagi. Siapa bang? Arkan. Kan. Tahu? Iya. Ya, Dia apa ini? di mana? Dia apa? Arkan yang sering kayak ini. Ya. Oh, ininya. Entertainmentnya ya. Oh, jadi Makaro ini total dia ada 28 unit semua. Kantornya dekat sini dia, di Kabanjahe. Dan rata-rata semua nomornya itu ini 88 karena katanya bosnya itu suka angka 88. Ya, 88 itu kan apa ya? Filosofinya itu tidak putus-putus ya. Rezekinya tidak putus-putus lah. Tuh, 88. Ini juga bagus nih. Tuh. Warnanya kuning. Nah, jadi kalau Makaro ini usaha utama pemiliknya itu adalah truk termo, di sini sebutan termo. Itu truk freezer atau truk cooling gitulah. Jadi bawa-bawa frozen food atau apa gitu. Nah, itu usahanya dari Makaro. Usaha utamanya Makaro itu truk gitu. Nah, ya kita kembali ke depan ya. Pak ya. Makasih ya. Ya. Kita naik yang paling depan. Jadi kita naik yang ini. Nih. Seperti ini dia penampakannya dari depan. Lampunya sudah lampu Jetbus 3. Sama seperti yang tadi, ini ada logo Mercy ya juga. Tuh. Tapi ini Makaro. Kalau yang tadi kan dia murni. Wah, lihat itu. Bawa motor di atas. Wis. Luar biasa. Motor taruh atas. Mari kita lihat interiornya. Ini di pindu juga sudah dikasih ini ya, trim. Tuh. Dalamnya lantai bordes. Tuh, kursinya di belakang 5. Konfigurasinya 2-2. 2 di kanan, 2 di kiri. Atasnya sama seperti yang tadi ya, warnanya merah. Tuh. Ini lampu. TV-nya ada di paling ujung depan. Nah, itu TV-nya. Kita duduk di mana ya? Trip kali ini aku tidak duduk di atas ya, karena ini lagi puasa. Terus kurang makan juga tadi sahur, takutnya kalau duduk di atas masuk angin ya. Sore nanti aku harus jalan naik bus TAM double decker menuju ke Pekanbaru. Jadi menjaga kondisi badan hari ini ya. Kalau 7 bulan 8 bulan lalu kan aku masih ada nginep tuh di Medan. Jadi ya masuk angin dikit nggak ngaruh. Kalau sekarang harus dijaga badannya. Karena Kabanjahe, Brastagi ini tempat yang lumayan dingin teman-teman. Ketinggiannya ini ada di 1.300 meter di atas permukaan laut, dan suhu di sini sekitar di bawah 25 lah pasti di bawah 25, apalagi kalau kita jalan. Dan bus ini jalannya tidak pelan tentunya, jadinya ya aku duduk di bawah aja. Lagian masih kosong juga tuh, kosong sekali.
tadi aku tanya sama bapak yang ngajak aku ke belakang, beberapa hari terakhir sewa tuh lagi sepi-sepinya ya, sewa lagi sepi. Jadinya sering kosong begini tapi tetap harus jalan karena sudah terjadwal kan, gitu teman-teman. Makanya tadi minta tolong di videokan lah, dipublish gitu, biar penumpangnya nanti bertambah. Kasih lihat kalau bus Makaro ini bagus. Memang bagus sih dalamnya tuh. Bagus ya. Bersih juga, kursi-kursinya bersih. Tuh. Bersih ya. Ada pengharum ruangannya juga tuh, stela-stela di depan. Ya, seperti itulah teman-teman. Oke, ini kita tiba lagi di Brastagi dan teman-teman kalau merhatiin ya, di sini tuh angkutan ada banyak banget teman-teman. Mulai dari bus seperti yang aku naikin nih, Elf ya. Terus ada angkot-angkot tuh, ada yang warna biru, ada yang warna orange, ada yang warna putih, ada yang warna kuning, ada yang warna ada yang pakai Espas tuh, ada yang pakai Carry, ada yang pakai EPV, ada yang pakai L300. Banyak banget angkutan nih di seberang kita sekarang. Ini adalah Pasar Brastagi. Dan waktu itu aku naik bus murni. Ini dari sini teman-teman. Kelihatan ya di ujung sana tuh ada bus Murni Express tuh lagi naikin penumpang di atas. Waktu itu aku naiknya dari situ tuh. Jadi dia ada stasiunnya sendiri. Nah ini teman-teman yang aku naikin sekarang, dia penumpangnya nggak banyak ya, tapi malah kenceng ini bawaannya nih. Mungkin karena drivernya masih muda ya. Kalau yang tadi berangkat drivernya udah agak berumur, jadi bawaannya pelan. Kalau ini bawaannya kenceng banget, ini belok-belokan kayak nggak ngerem gitu lah. Oh ternyata di depan itu jaraknya dekat tuh sama bus murni. Pantesan lah ini kenceng sekali ngejar yang depan supaya bisa nyusul dan dapat penumpang selanjutnya. Yang fotonya estetik banget dan penuh vibe dan penuh.
Alhamdulillah sampai kembali di Simpang Selayang. Jadi dia itu muter di ujung dekat flyover Jamin Ginting. Dan beberapa jam lagi aku mau berangkat naik bus TAM double decker. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya. Terima kasih sudah nonton. Sampai bertemu di video selanjutnya.